Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua sehat semua di rumah dan semangat dalam melakukan pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar perbankan dasar dengan materi kegiatan usaha bank umum. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan ambil catatan kalian dan ballpoint, dan nanti jika ada poin-poin yang penting kalian bisa mencatatnya dan mempelajarinya kembali. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu memahami kegiatan usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kemudian mengklasifikasikan kegiatan usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kemudian kegiatan usaha bank. 4 poin ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, nanti kita akan mempelajari kegiatan usaha bank umum, kemudian kegiatan usaha bank perkreditan rakyat, kegiatan usaha bank syariah, kemudian kegiatan bank lainnya. Pada hari ini kita akan mempelajari 2 subbab terlebih dahulu, yaitu kegiatan usaha bank umum dan kegiatan bank perkreditan rakyat. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu bank? Pasti kalian sering mendengarkan bank, tapi apakah kalian tahu apa itu bank? Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi bank itu menghimpun dana dari masyarakat dan dalam bentuk simpanan, dan setelah menghimpun dana tersebut disalurkan kembali dalam bentuk yang namanya kredit. Setelah kita mengetahui apa itu bank, kita akan mempelajari kegiatan usaha bank umum. Bank umum dan BPR itu pastinya berbeda. Bank umum itu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, tipe itu yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perhatikan poin, kalau bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, setelah itu ada kegiatan usaha bank umum. Kegiatan usaha bank umum itu ada 3, yaitu menghimpun dana, funding, yang berupa tadi simpanan yang ada, kemudian menyalurkan dana atau kredit. Setelah itu mendukung kelancaran lalu lintas pembayaran. Menghimpun dana yaitu dengan membeli dana dari masyarakat atau menyimpan uang-uang dari masyarakat, dan terdapat beberapa jenis. Kita lihat jenis-jenis simpanan. Ada 3, yaitu simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menggunakan cek dan biliet giro. Rekening giro biasanya digunakan oleh para usahawan, baik perorangan maupun perusahaannya. Simpanan giro tadi kan berupa cek, jadi nominal uang yang
ada dicek pastinya banyak sekali dan biasa dilakukan oleh para usahawan atau pengusaha. Kemudian simpanan tabungan. Simpanan tabungan ini ibu pastikan setiap orang tua kalian pasti mempunyai simpanan tabungan kalau menabung di bank. Kemudian simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan menggunakan buku tabungan, slip, penarikan kwitansi atau kartu ATM. Kartu ATM ini setiap orang pada saat ini, pada tahun 2021 ini pasti mempunyai ATM. Kemudian simpanan deposito, yaitu simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo. Jenis deposito pun beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Jenis-jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call. Setelah kita mengetahui apa itu jenis-jenis simpanan, kita akan mempelajari mengenai jenis kredit yang ditawarkan bank. Jenis kredit yang ditawarkan bank itu ada beberapa. Maaf. Oke. Yang pertama ada kredit investasi. Kredit investasi ini kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Kredit jenis ini biasanya memiliki jangka waktu yang relatif panjang, yaitu di atas 1 tahun. Kemudian ada kredit modal kerja. Kredit modal kerja ini kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Jangka waktunya lebih pendek, yaitu tidak lebih dari 1 tahun. Kredit modal kerja ini contohnya itu kredit untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan modal kerja lainnya. Kemudian kredit produktif. Kredit produktif ini merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja, atau perdagangan. Hal ini berarti kredit produktif diberikan untuk diusahakan kembali, sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai. Misalnya kamu dalam beberapa tahun lagi pasti akan bekerja dan ingin mendirikan sebuah usaha. Kamu tidak punya uang, kamu bisa meminjam di bank dengan jenis kredit produktif, karena kalian akan menjadikan uang tersebut, pinjaman dari bank itu, untuk modal bekerja, dan pengembalian utang di bank itu diharapkan dari hasil usaha yang kalian biayai. Kemudian ada kredit perdagangan. Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Jadi, kredit perdagangan ini kredit untuk membeli barang dagangan yang diberikan kepada para supplier atau agen. Karena pelaku dari kredit perdagangan ini ingin memperbesar usahanya. Selanjutnya ada kredit konsumtif. Kredit konsumtif ini merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi. Misalnya keperluan konsumsi baik pangan, sandang, maupun papan. Contoh jenis kredit ini yaitu kredit perumahan. Biasanya ada perumahan itu menggandeng sebuah bank. Jadi orang yang mau membeli di perumahan tersebut dapat meminjam pada bank yang perumahan itu kerjasama. Jadi membeli rumahnya itu dengan cara mengkredit di sebuah bank. Kemudian kredit kendaraan bermotor yang dipakai sendiri pastinya. Selanjutnya ada kredit profesi. Kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, doktor, atau pengacara. Jadi para
profesi tersebut seperti dosen, dokter, atau pengacara mempunyai kelebihan yaitu dapat meminjam uang di bank dan syarat-syaratnya ada tersendiri. Setelah kita mengetahui kegiatan usaha bank yang yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, kemudian mendukung kelancaran lalu lintas pembayaran, kita akan berpindah, yaitu kita akan mempelajari mengenai kegiatan bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat. BPR itu termasuk jenis bank sekunder. Ada yang tahu apa itu bank sekunder? Nah, ada bank primer, ada bank sekunder. BPR itu termasuk dalam bank sekunder. Apa itu bank sekunder? Bank sekunder yaitu bank yang tidak bisa menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya. Bank ini hanya bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Diingat-ingat, bank sekunder itu tidak bisa mencetak uang dan tugasnya hanya perantara dalam menyalurkan kredit. Kemudian bank primer itu dapat menciptakan uang melalui simpanan masyarakat, yaitu simpanan liquid dalam bentuk giro yang dapat bertindak sebagai bank primer ini adalah bank umum. Sedangkan kalau bukan bank umum tidak boleh. Kemudian kegiatan usaha BPR. Usaha BPR atau Bank Perkreditan Rakyat itu mempunyai kegiatan usaha. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian memberikan kredit, kemudian menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, kemudian menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Jadi ini for your information aja. Kalau di bank umum dalam meminjam uang atau kredit itu banyak sekali syarat-syaratnya. Jadi di bank umum itu dilihat dulu orangnya. Kalau orang mau pinjam di bank biasanya akan dilihat dulu pekerjaannya dan hal-hal yang lainnya. Dicek terlebih dahulu biar bank yakin apakah peminjam ini kira-kira bisa melunasi utang apa enggak. Sedangkan di BPR dia tidak perlu mengecek hal-hal tersebut. Syarat-syaratnya di BPR lebih mudah. Tetapi di BPR juga peminjaman uangnya tidak sebanyak di bank umum. Di BPR itu pinjaman uangnya itu tidak boleh banyak. Oke, selanjutnya yaitu fungsi BPR, yaitu memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum. Baru saja Ibu jelaskan mengenai syarat-syaratnya itu tadi. Jadi kalau seseorang yang tidak bisa pinjam di bank umum, maka dia akan lari ke BPR. Kemudian membantu pemerintah untuk mendidik masyarakat agar pembangunan di sektor perdesaan dapat dipercepat. Jadi BPR ini tempatnya atau wilayahnya itu biasanya ada di desa. Kalau di kota, orang-orang kota lebih memilih meminjam uang di bank. Kemudian menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat perdesaan. Kemudian mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir. Jadi orang-orang di desa kalau pinjam uang kan biasanya di rentenir. Dan di rentenir itu bunganya itu sangat tinggi. Jadi pemerintah itu berharap kalau mau pinjam uang jangan di rentenir. Kalau kesusahan di bank karena mungkin syaratnya dan lain sebagainya, orang-orang bisa meminjam uang di BPR. Lebih baik di BPR daripada di
rentenir. Kemudian ada tujuan didirikannya BPR ini yaitu mengarah pada usaha untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan, menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan, sehingga para pelaku ekonomi di desa seperti para petani, nelayan, dan pedagang kecil dapat terhindar dari lintah darat. Kalau orang-orang desa kan biasanya biar cepat cair, kalau pinjam itu lebih milih di lintah darat, padahal minjam di lintah darat itu bunganya itu sangat tinggi, dan pastinya bunga yang sangat tinggi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dan didirikannya BPR ini untuk menghindari hal-hal tersebut, kemudian melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana. Nah, ini tadi yang Ibu maksud. BPR ini didirikan dengan memberikan kredit itu yang mudah dan sederhana. Sedangkan di bank prosedurnya itu lebih rumit. Kadang kalau orang-orang yang tidak mau rumit, ya meminjamnya tidak di bank tetapi di BPR ini. Kemudian ikut serta memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut membantu rakyat dalam berhemat dan menabung. Nah, ini dia perbandingan Bank Umum dan BPR. Jadi Bank Umum dan BPR ini mempunyai perbedaan atau perbandingan. Yang pertama dalam bidang kredit. Dalam bidang kredit ini Bank Umum melayani kredit kartu kredit nilai plafon kredit tak terbatas bisa mencapai triliunan rupiah. Jadi di Bank Umum ini seseorang meminjam itu tak terbatas, terserah mau pinjam berapa, tidak ada batasnya. Bahkan mau pinjam berapa triliun pun bank memperbolehkan. Oleh karena itu bank mempunyai syarat-syarat yang sangat ketat, ada prosedur-prosedur yang sangat rumit dalam meminjam uang. Hal itu dikarenakan Bank Umum harus tahu terlebih dahulu si peminjam ini apakah mampu untuk membayar hutang. Kalau pembayar dilihat pekerjaannya dan lain sebagainya tidak mampu untuk membayar hutang, maka bank tidak akan memberikan kredit tersebut. Sedangkan di BPR ini tidak memiliki layanan kartu kredit. Nilai plafon kredit umumnya terbatas hingga miliaran rupiah. Di BPR ini juga mempunyai syarat-syarat atau prosedur, tapi tidak seketat di BPR. Dan jumlah nominalnya juga tidak sebanyak di Bank Umum. Selanjutnya yaitu di tabungan, umumnya memiliki layanan transaksional yang lebih lengkap seperti ATM, internet banking, dan lain sebagainya. Nah, ATM ini setiap bank itu pasti punya, dan setiap orang yang menabung di bank pasti akan diberikan yang namanya ATM. Dan ATM ini sangat bermanfaat banget untuk tahun-tahun belakangan ini, karena orang-orang juga lebih memilih di dompetnya itu tidak ada uang cash, tetapi kebanyakan ATM. Jadi kalau mau transaksi tinggal gesek saja. Sedangkan di BPR tidak sekompleks Bank Umum. Kemudian deposito berjangka. Di Bank Umum penjaminan LPS lebih rendah sampai 6,00%. Falas 1,75% untuk periode 25 Januari 2020 sampai 29 bulan 5 2020. Kemudian penjamin LPS lebih tinggi hingga 8,50%. Jadi di LPS itu di Bank Umum itu lebih rendah ya, yaitu 6%. Kemudian di Bank Umum memperbolehkan kegiatan valuta asing. Sedangkan di BPR dilarang atau tidak diperbolehkan yang namanya melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali perdagangan valuta asing dengan izin OJK. Kemudian menerima simpanan berbentuk giro di Bank Umum diperbolehkan, sedangkan di BPR tidak diperbolehkan.
Kemudian di bank umum melakukan usaha perasuransian, jadi biasanya ada asuransi di bank umum, tapi di BPR tidak diperbolehkan. Kemudian di bank umum penyertaan modal diperbolehkan, sedangkan di BPR tidak diperbolehkan. Oke, hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai detik ini. Terima kasih yang sudah mencatat. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Silahkan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan lupa 3M, yaitu apa? Bukan makan mandi ya. 3M sekarang yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.